Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji serta syukur kita kepada Allah SWT yang dengan nikmat dan karunia-Nya lah kita bisa berkumpul di acara tentang presentasi pelajaran sosiologi. Dan kedua kalinya selawat serta salam semoga tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW, sehingga kita bisa mengenal namanya iman, Islam dan Ihsan. Dan ketiga kalinya bagiannya saya di sini saya akan menjelaskan tentang rangkuman tugas sosiologi yang diketik di Blogspot. Di sini saya cuma akan menjelaskan tentang hanya tiga daripada tugas sosiologi di Blogspot ini. Yang pertama ada globalisasi, terus yang kedua ada penyebab daripada globalisasi itu sendiri, dan yang ketiga adalah tentang modernisasi, dan yang keempat analisis tentang Piagam Berlipot, dan yang keempat adalah penjelasan daripada 8 penyebab globalisasi. Yang pertama saya akan menjelaskan tentang sosiologi tentang definisi daripada globalisasi yang terjadi di dunia ini. Globalisasi apa yang dimaksud dengan globalisasi? Globalisasi adalah kata yang diserap dari frasa global yang artinya meliputi atau seluruhnya secara perusahaan. Dan menurut KBBI, globalisasi adalah proses masuknya ke ruang lingkup dunia. Contoh, jadi globalisasi itu adalah perubahan suatu ruang ke ruangan untuk meliputi seluruh ruangan tersebut atau seluruh dunia kalau dalam makna globalnya. Di sini contohnya itu adalah seperti negara-negara di Asia Tenggara itu meniru gaya ekonomi bangsa Barat, tetapi mereka baru meniru agama bangsa daripada orang Timur. Contohnya seperti negara kita Indonesia. Negara kita Indonesia itu mayoritas adalah agama Islam. Bahkan terbanyak tersatu di dunia sebagai negara dengan populasi agama Islam di dunia. Agama Islam ini adalah agama yang muncul daripada di dunia timur atau tepatnya di Timur Tengah, di Arab Saudi. Tetapi di Indonesia ini kebanyakan rakyatnya mengikuti gaya style atau fashion daripada orang Barat, sehingga mereka yang terpulang daripada gaya atau fashion style seperti orang Barat itu disebut dengan westernisasi atau kebarat-baratan. Contoh lain seperti negara Brunei Darussalam atau Malaysia, yang dimana mereka negara-negara Asia Tenggara, dan juga mereka baru mayoritas notabene-nya adalah mayoritas agama Islam. Tetapi rata-rata rakyatnya mengikuti gaya style orang-orang Barat, sehingga mereka masuk dalam terpengaruh daripada kata westernisasi atau kebarat-baratan. Terus yang kedua adalah daripada penyebab globalisasi. Penyebab, jadi yang namanya dalam kaidah itu ada namanya sebab dan akibat. Sebab globalisasi dan akibat globalisasi. Di sini disebutkan tentang penyebab daripada globalisasi. Jadi penyebab globalisasi itu rata-rata terjadi ada 8 penyebabnya. Yang pertama, perkembangan teknologi dan ilmu pengetahuan. Jadi salah
jelas yang pertama adalah perkembangan teknologi dan ilmu pengetahuan. Contohnya seperti kita saja. Kita itu dulu orang dulu kita itu ketika belajar tidak ada yang namanya komputer, infocus atau bahkan ya alat-alat canggih yang dipakai oleh anak sekarang. Tapi mereka menggunakan alat-alat yang seperti alat tulis atau buku-buku yang sangat sederhana. Jadi perkembangan globalisasi seiring berkembangnya zaman, yang pertama adalah perkembangan teknologi dan ilmu pengetahuan. Terus yang kedua adalah perdagangan bebas. Perdagangan bebas ini tidak kita alami, tapi kita bisa rasakan dan kita lihat. Perdagangan bebas hanya terjadi pada pengusaha elit-elit politik terutama, atau bahkan para pemerintahan yang memiliki wewenang dalam hal tersebut. Seperti contohnya impor dan ekspor. Impor masuknya barang, keluarnya barang dari kita dijual ke luar negeri, atau ekspor masuknya barang dari luar negeri ke negara kita. Itu juga termasuk salah satu penyebab terjadinya globalisasi. Terus yang ketiga adalah kemudahan migrasi atau perpindahan suatu kelompok orang ke satu wilayah dari satu wilayah ke wilayah lain. Contohnya imigrasi urban, atau kalau di dalam sosiologi ada namanya urbanisasi. Jadi perpindahan penduduk kampung ke wilayah kota. Untuk meningkatkan kualitas mutu hidup mereka. Itu juga termasuk salah satu migrasi yang dimana mengubah pola hidup kerakyatan menjadi kekotaan. Itu juga termasuk salah satu penyebab terjadinya globalisasi. Terus yang keempat adalah hubungan antar negara. Hubungan antar negara ini bisa terjadi dalam hubungan bilateral seperti kerjasama penguatan pertahanan atau kerjasama penguatan perdagangan atau yang lainnya. Terus yang kelima adalah kebebasan pers atau kebebasan media massa. Sekarang ini media massa sudah sangat banyak sehingga mereka adalah fasilitator yang utama untuk bisa menghantarkan globalisasi ke setiap negara-negara. Itu ikut andil yang banyaknya adalah daripada media massa. Isu yang keenam adalah perkembangan HAM. Perkembangan HAM, maksud perkembangan HAM di sini mungkin adalah peraturan HAM yang terus berlangsung meskipun memang tidak ada aksi yang nyata, karena perkembangan HAM di seluruh dunia sudah ada aturan-aturannya meskipun tidak dilaksanakan tidak berlaku untuk sebuah negara atau instansi hukum tertentu, sehingga perkembangan HAM bisa termasuk menjadi penyebab terjadinya globalisasi. Terus yang ketujuh adalah peran lembaga internasional seperti PBB atau bahkan NATO atau seperti instansi-instansi internasional yang lainnya, yang dimana mereka berkecimpung di dalam dunia sehingga memudahkan terjadinya yang namanya globalisasi. Terus yang sehingga dari situlah ada tujuh penyebab terjadinya globalisasi, yang dimana 7 penyebab ini sangat sering terjadi di suatu negara atau suatu instansi wilayah hukum. Hubungan ialah menjadikan negara Indonesia ini sebagai negara demokrasi multidimensional. Artinya ialah negara dengan kebebasan berpendapat dalam bersosialisasi. Sebagai contoh, Indonesia memiliki banyak partai dan fraksi. Ini adalah salah satu contoh globalisasi di bidang politik, Indonesia. Indonesia itu adalah negara persatuan
dan juga kita juga negara demokrasi, sehingga kebebasan berpendapat itu dijamin keamanannya. Di Amerika saja partai itu cuma ada 2, tapi di Indonesia itu kurang lebih sekarang ada 40 lebih partai dan fraksi yang berkembang di seluruh, sehingga Indonesia lebih dinamakan sebagai demokrasi multidimensional. Ini adalah salah satu contoh globalisasi yang terjadi di bidang politik. Lanjut ke tugas ke bagian blogspot yang ketiga adalah modernisasi. Modernisasi adalah suatu proses perubahan dari cara-cara tradisional ke cara-cara baru yang lebih maju, yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan hidup masyarakat. Modernisasi mungkin bisa lebih bahasa kasarnya adalah dari cara-cara kampung ke cara-cara kota, atau cara-cara tradisional ke cara-cara modern, yang dimana dengan tujuannya itu untuk meningkatkan kesejahteraan hidup masyarakat. Contohnya itu seperti dalam bertani saja. Orang-orang yang berada di negara-negara agraris seperti kita, itu ketika mereka mengolah sawah, itu mereka masih menggunakan cara-cara tradisional seperti membajak dengan hewan kerbau atau sapi, terus dan juga menanamnya juga dengan masih menggunakan alat manual atau dengan langsung ditanam oleh tangan. Berbeda dengan negara-negara yang sudah maju seperti Jepang atau Korea, itu mereka ketika mengolah sawah atau mengolah kebun, itu mereka sudah menggunakan yang namanya traktor, dan juga sudah penanamannya itu sudah dengan cara modern, sehingga itulah yang disebut dengan modernisasi. Itu perubahan dari cara-cara tradisional ke cara-cara maju yang lebih modern untuk bertujuan meningkatkan kesejahteraan hidup masyarakat. Di sini ada contohnya. Contoh modernisasi adalah perbedaan sistem pendidikan zaman dahulu dengan perbedaan sistem pendidikan zaman sekarang, yang sudah saya di awal bahas bahwasanya zaman dahulu itu ketika mereka belajar, itu mereka menggunakan alat tulis yang sederhana, buku, pensil, penghapus. Tapi kalau zaman sekarang itu sudah ada yang namanya komputer dan alat-alat canggih lainnya untuk menunjang sistem pendidikan yang istilahnya tidak ketinggalan zaman lah, karena untuk ikut zaman. Di sini yang ketiga daripada modernisasi adalah hubungan pemilu dengan modernisasi. Pemilu yang kemarin, jika kita hubungkan antara pemilu dengan modernisasi, maka jelas jawabannya adalah di cara penghitungan suara. Zaman dahulu itu kalau penghitungan suara masih menggunakan cara manual, tapi di era zaman sekarang digitalisasi, maka penghitungan sudah mulai dengan cara quick count atau hitungan cepat yang nantinya akan beralih ke cara puncak, yaitu real count. Jelas, baik itu pemilu di negara kita atau di negara-negara yang lain, itu rata-rata sudah ikut zaman, artinya sudah tidak dengan cara manual. Kalau cara manual itu seperti kotak suara yang sudah disebar di seluruh wilayah dan juga sudah ada di isinya, itu biasanya dikumpulkan lagi ke pusat kota untuk kemudian dihitung oleh lembaga yang baru berwenang untuk menghitung suara-suara yang sudah masuk. Tapi kalau zaman sekarang itu kotak suara di tempat juga masih bisa langsung dihitung dengan alat manual, dengan alat canggih, yaitu dengan cara quick count atau hitungan cepat. Yang nantinya yang quick count ini hanya berlangsung sekitar beberapa jam saja, langsung muncul hasil suara daripada pemilihan umum tersebut.
Lanjut ke penjelasan 8 penyebab globalisasi. Di sini kita sudah jelaskan bahwasanya globalisasi itu adalah perubahan satu lingkup ke lingkup yang lebih luas atau lebih mencakup luas. Di sini salah satu penyebab globalisasi tentang batas antar negara yang semakin menipis. Di dunia ini telah berdiri lebih daripada 200 negara dan setiap negara memiliki batas wilayah tertentu. Namun karena adanya pengaruh globalisasi itu sendiri, maka batas wilayah tersebut tidak lagi menjadi penting. Setiap orang dapat memperoleh informasi meskipun jauh dari negara tersebut. Jelas dengan adanya alat-alat seperti media massa ataupun koresponden yang meliput suatu berita di negara tersebut sehingga langsung menyebar ke seluruh negara. Yang kedua adalah kemudahan menyebarkan informasi. Proses globalisasi turut mengubah konsep penyebaran informasi setiap orang. Setiap orang dapat menentukan kabar atau informasi dengan cepat dan mudah meskipun berbeda benua atau bahkan berbeda negara. Globalisasi memberikan kemudahan untuk setiap negara dan setiap orang untuk menunjukkan diri pada seluruh dunia. Jadi kemudahan menyebarkan informasi ini adalah salah satu penyebab terjadinya globalisasi di seluruh negara. Dengan adanya informasi, suatu negara bisa mengetahui bahwasanya ada suatu peristiwa di negara tersebut. Karena berkembangnya zaman sehingga para koresponden atau wartawan banyak yang menyebar untuk meliput suatu berita atau suatu peristiwa di negara tersebut. Yang ketiga adalah kegiatan perdagangan semakin luas. Ini juga salah satu penyebab terjadinya globalisasi, seperti yang tadi disebutkan bahwasanya perdagangan yang luas dan luas itu bisa mencakup ekspor atau impor di suatu negara. Yang keempat adalah kerjasama atau hubungan antar negara, baik itu bilateral, multilateral atau internasional. Terus adalah yang kelima, peran lembaga internasional dalam pengaruh globalisasi. Lembaga internasional seperti PBB, IMF, WHO, ASEAN atau WTO dan sebagainya itu memberikan kemungkinan yang besar untuk setiap negara dapat duduk bersama untuk membahas mengenai masalah-masalah yang sedang dihadapi oleh negara-negara di dunia ataupun perkembangan internasional. Jelas peran lembaga internasional sangat berperan penting dalam pengaruh adanya globalisasi. Yang keenam adalah perkembangan HAM. Salah satu penyebab terjadi globalisasi adalah perkembangan HAM, yang dimana berbagai elemen masyarakat berupaya untuk menegakkan dan melindungi HAM atau hak asasi manusia. Oleh sebab itu HAM juga menjadi pembuka adanya globalisasi. Yang ketujuh adalah ketergantungan terhadap negara lain. Ini biasanya terjadi pada negara-negara yang berbelakang atau negara-negara yang berkembang, yang dimana mereka bergantung kepada negara-negara maju. Biasanya bergantung terhadap politik, ekonomi atau bahkan pendidikan ikut bergantung terhadap negara maju. Terus yang kedelapan ada kebebasan pers atau media massa. Kebebasan pers atau media massa cukup memberikan peran yang penting dalam era globalisasi. Hal ini dapat dilihat dari perannya sebagai penghubung antara sebuah negara dengan masyarakat ataupun antara satu negara dengan negara lain. Ini yang sudah disebutkan bahwasanya suatu berita atau suatu peristiwa itu bisa diliput oleh para wartawan sehingga mereka bebas untuk mengekspresikan atau bahkan meliput suatu berita di negara tersebut untuk menyebarkannya ke negara lain. Ya, mungkin itu cukup sekian daripada penjelasan juga tentang
tentang perkembangan globalisasi di bidang politik dan ideologi. Perkembangan globalisasi di bidang politik dan ideologi pemikiran ya. Itu perkembangan globalisasi. Sebelumnya kan globalisasi itu adalah perubahan dari satu ruangan ke ruangan yang lebih cukup, yang lebih mencakup luas. Jadi pertanyaannya adalah globalisasi di bidang politik dan ideologi. Di bidang politik seperti yang tadi sudah saya bahas, sudah saya contohkan, di negara kita Indonesia ini adalah sudah muncul partai-partai atau fraksi-fraksi yang mereka memiliki ideologi tersendiri. Contohnya seperti partai PDIP dengan ideologinya Marxisme, sehingga sudah disebut dengan Partai Merah. Ataupun itu salah satu perkembangan globalisasi di bidang politik, yaitu banyaknya partai dan juga fraksi-fraksi di negara tersebut. Kalau ideologi itu setiap partai memiliki ideologi tersendiri, seperti tadi contohnya seperti Demokrat dengan Partai PAN dengan ideologinya Matahari seperti itu. Ya, oke. Ada yang lain mau bertanya? Mau bertanya, bagaimana dampak positif ataupun negatif daripada globalisasi? Ini adalah salah satu pertanyaan yang paling bagus ya, yang menurut saya sih ditunggu-tunggu oleh saya sendiri. Dampak positif dan negatif daripada adanya globalisasi. Ini harus dicamkan dalam, karena setiap sesuatu itu pasti memunculkan akibat. Ada sebab pasti ada akibat, ada aksi pasti ada reaksi. Nah, globalisasi di dampak positif atau negatif itu sebenarnya sih bisa kita bendung atau bisa kita ambil yang baik. Salah satu contoh globalisasi yang baik di beberapa bidang, selanjutnya adalah menjadikan kita lebih tahu terhadap dunia luar. Itu adalah salah satu contoh yang paling relevan dan paling nyata tentang dampak positif daripada globalisasi. Adapun dampak negatif itu adalah kita ini terlalu bebas dalam mensosialisasikan kita untuk berkecimpung dalam bidang tersebut. Itu. Ya, terima kasih untuk atas pertanyaannya. Mungkin cukup sekian daripada penjelasan saya tentang globalisasi, modernisasi dan penyebab adanya globalisasi. Bila kurang jelas atau kurang paham, boleh bisa berkunjung di blog saya Muhammad Ajika Arsyapa blogspot.com. Boleh di sana boleh akunnya boleh lihat, atau yang memang kurang jelas atau kurang paham. Mungkin cukup sekian daripada penjelasan saya. Mohon maaf bila ada kesalahan, kekurangan